Buat teman-teman yang ngerasa punya permasalahan seperti itu dengan ciri-ciri di rumah tangga khususnya, tanpa ada sebab, tanpa ada masalah sama pasangan tuh, tiba-tiba nggak suka aja ngelihat pasangan tuh, sebel aja gitu, pengennya teh marah-marah terus teh, masalah sedikit jadi besar gitu. Sepele. Masalah sepele jadi besar, terus teh bahkan sampai terjadi KDRT tanpa alasan yang jelas gitu, dikarenakan nggak ada masalah, nggak ada apa, ngelihat pasangan tuh sebel aja. Nah, buat sobat mistis, sobatku share doang di rumah yang nonton video ini, buat teman-teman yang ngerasain seperti itu, bisa jadi ini penyebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali bersama saya di channel Kusyair Doang. Jadi di video kali ini, tapi sebelum kita ngebahas ke judul, maafkan kita karena kita baru lagi bikin video. Kita sempat vakum mungkin 1 tahunan lah ya, 1 tahunan dikarenakan lain hal dan sebagainya. Nah, kebetulan kita sekarang lagi merintis kembali. Tapi sebelum mulai ke videonya, jangan lupa di subscribe, like, dan share biar kita lebih semangat bikin videonya, biar kita lebih semangat ngebahas hal mistisnya. Lanjut ke videonya. Jadi di video kali ini, kebetulan, bukan kebetulan ya, mungkin sudah takdirnya, mungkin ya, bisa disebutkan takdirnya. Jadi Bang Emul kedatangan seseorang. Beliau curhat ke Bang Emul bahwa di hidupnya tuh terjadi sesuatu yang di luar nalar manusia. Jadi orang tersebut dipikir secara logika, nggak masuk logika. Terus dia curhat ke dokter dengan berbagai penyakitnya, normal. Dicek ke psikologis, normal. Tapi ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam dirinya. Nah, untuk tahu lebih jelasnya, kita tanya Mang Mul. Nah, Mang Mul, gimana nih orang tersebut curhatnya seperti apa ke Mang Mul? Curhatnya mah pas apa teh orang teh? Pas kemarin-kemarin. Udah berapa lama ya? Ada sebulan, seminggu. 2 bulan ke belakang. Cuman saya teh baru sempet. Ya, baru sempat ya. Jadi gimana? Setelah dia teh pisah sama apa? Sama mantannya lah. Berarti Nikah ini mah bukan udah nikah. pacaran. Oh, bukan pacaran, nikah. Ya, nikah. Di rumah tangganya teh sebelumnya pas masih menjalani rumah tangganya sama si istrinya teh, si mantannya gitu ya. Berantemnya teh apa sih? Karena hal sepele gitu, atau nggak ada masalah bahkan? Iya itu, kadang tanpa ada masalah jelas. Kadang hal sepele pun, misalkan lupa naruh apa gitu, bisa jadi ribut besar katanya. Dulu mah pas
pertama nikah nggak kayak gitu. Sampai terjadinya perceraian. Nah, sesudah cerai, Ya. mungkin si mantannya mah move on lah, kalau Ya, katanya move sekarang on, move on bisa gitu dapat pasangan lagi. Nah, kalau dia mah, kalau kata orang Sunda mah ngulubut gitu ya. Ngulewet. Nah, teman-teman Mamul nih si cowoknya atau si ceweknya nih? Cowok, teman cowoknya, kerja. teman kerja. Dia teh kayak di rumah melamun. Kadang dia cerita ngelamun juga nggak tahu apa yang dilamunin. Bingung gitu. Mau ngapa-ngapain, nanti nggak jadi tiduran, nggak tidur gitu ya. Main HP juga kadang dilihatin katanya, tapi simpen lagi. Tapi pandangan mah kosong gitu. Iya, pandangannya Kosong. Jadi rasanya tuh kalau kata orang Sunda nih ya, untuk ngumpul pengacian gitu. Iya, mungkin kayak gitu ya. Jadi nggak padat gitu, pikiran tuh melayang gitu. Kadang pas lagi kerja sama saya, pegang kerjaannya, simpen sama dia teh, namun kayak gini, pegang lagi kerjaannya, pasang lagi. Yang biasanya dulu mau 2 bon 3 bon kerjaan teh. Sekarang mah jauh, bandingannya jauh. Kadang lagi istirahat juga, lagi makan, kalau lagi rokok gitu ya, habis makan ini aja ngelamun gak jelas gitu. Pas ditanyain juga beliau teh ngelamun teh nggak tahu gitu ya, ngelamunin apa ya. Kadang ditanya juga sering agak ada nggak nyambung gitu, ada gak nyambungnya. Nah, untuk teman-teman sobat mistis Kusyairi doang dimanapun Anda berada, di sini saya akan membahas secara batiniah Mamul ya. Karena apa? Tapi udah ke dokter psikologis itu? Udah ya, mungkin ya? Iya. Nah, justru itu dia pas sakit pernah ada sakit katanya beberapa kali malahan. Tapi badannya normal katanya. Dia nggak apa-apa. Kata dokter juga. Nah gitu. Jadi ketika dicek ke dokter normal. Ya mungkin kalau ke psikologis kena mental. Tapi kalau kena mental mungkin agak sedikit emosional atau apa. Nah itu kita lihat dari sisi batiniahnya ya, Mamul. Buat teman-teman yang ngerasa punya permasalahan seperti itu dengan ciri-ciri di rumah tangga khususnya, tanpa ada sebab, tanpa ada masalah sama pasangan tuh, tiba-tiba nggak suka aja ngelihat pasangan tuh sebel aja gitu, pengennya teh marah-marah terus teh, masalah sedikit jadi besar gitu. Masalah sepele jadi besar, terus teh bahkan sampai terjadi KDRT tanpa alasan yang jelas gitu, dikarenakan nggak ada masalah, nggak ada apa, ngelihat pasangan tuh sebel aja. Nah, buat sobat mistis, sobat Kusyairi doang di rumah yang nonton video ini, buat teman-teman yang ngerasain seperti itu, bisa jadi ini penyebabnya. Jadi Mamul gini, pertama dijelasinnya bahwa di keterangan ada jin perusak rumah tangga, namanya si jin Dasim. Pertama lagi tuh si Dasim ini. Jadi kerjanya si Dasim ini menggoda rumah tangga orang. Gimana caranya orang tersebut bisa pisah, hancur gitu, hancur pokoknya mah. Karena apa? Karena si jin Dasim ini ketika dia berhasil menghancuri rumah tangga, waduh, kedudukannya di mata iblis tuh luar biasa. Dapat pangkat ya? Dapat pangkat pokoknya mah ya, gitu. Yang kedua, ketika si jin Dasim ini udah ngerasuk ke orang,
udah ngerasuk ke orang, misalnya gini nih, ke lawan jenis itu misalnya. mau si ceweknya mau si cowoknya, ketika sudah berumah tangga terus kerasukan jin dasim, bukan kerasukan ngareog ya, gitu, bukan. Tapi ketika misalkan kita tiba-tiba tertarik dengan lawan jenis, tapi orang tersebut udah punya suami atau istri. Nah, hati-hati, itu salah satu tipu daya si jin dasim. Karena ngelihat istri orang tuh berasa cantik gitu kan, wah gitu, luar biasa. Tapi ngelihat istri sendiri berasa burik kayaknya. Pertama itu salah satu tandanya ya, secara batinnya dulu. Saya bahas ini secara batinnya ya. Yang kedua gini, ketika si jin dasim itu udah ngerasuk ke seorang lelaki atau seorang wanita, dia dengan berbagai cara bakal dilakuin. Karena apa? Karena timbul hasrat pengen memiliki, kalau laki-laki pengen memiliki wanitanya, gitu kan, misalkan pengen ngerusak rumah tangga orang lah gitu. Lamun laki mah yang pengen ke si ceweknya gitu, padahal cewek itu ada suaminya. Hati-hati itu. Pokoknya mah ingin lawan jenis pasangan orang lain gitu. Nah gitu, kalau istilah nama rumput tetangga lebih hijau. Gitu. Hati-hati. Itu salah satu ciri si jin dasim udah merasuk tuh ya. Yang ketiga, dia bakal ngehalalin segala cara, termasuk apa namanya termasuk menggunakan sihir penghancur rumah tangga. Ada tuh. Kalau kata orang Sunda mah pelet bisa masuk pelet. Nah, salah satunya itu pelet itu. Kalau kita ngegunainnya nggak bener, bisa jadi ngerusak rumah tangga orang. Salah satunya campur tangan jin dasim itu. Oh, si jin dasim itu memperkuat peletnya gitu. Kekuatan peletnya itu. Karena apa? Pengaruh pelet ketika kena nih ke pasangan orang, efeknya yang tadi dibahas. Jadi dia nggak suka sama pasangannya, gitu kan. Kalau laki-laki nggak suka sama ceweknya, kalau cewek nggak suka sama cowoknya, atau sama suami atau sama istrinya gitu ya. Begitu. Secara batinnya ya, pelet itu salah satu penyebabnya loh. Salah satu teknik sihir yang si jin dasim masuk gitu. Hati-hati makanya buat sobat mistis, sobatku Syairi doang di rumah, hati-hati ketika nemuin seperti itu. Harus, kalau saya nyaranin nih, diruqyah aja. Karena kalau nggak diruqyah tuh nggak bener, bakal keterusan, terus terang. Nah, gimana ciri-cirinya sihir tersebut masuk, Bang? Pertama, bisa lewat mimpi, bisa lewat sentuhan, bisa lewat tiba-tiba tingkah laku berubah 180 derajat. Jalan masuknya bisa macam-macam. Medianya bisa air, bisa makanan, bisa mata, bisa sentuhan. Nah, kalau dari itu apa? Suka ada yang namanya kata-kata mungkin bisa. Dari itu apa? Suka dikasih pakaian gitu, nah, dari kain-kainan gitu. Dari pakaian juga bisa, terus terang. Kalau dari, ya kan ada yang dikasih pakaian, kerudung, apa boneka, apa. Nah, itu bisa. Media itu bisa itu. Media boneka bukan media, bukan dipakai ya. Tapi bisa juga. Bisa. Selama
si medianya itu disentuh sama dia, apalagi tujuannya disimpan, gitu. pastinya itu disebutnya buhul itu. Buhul sihir. Hati-hati. Pokoknya buat pasangan dimanapun Anda berada yang sudah nikah, yang masih nyimpen barang dari mantan pacar ya, misalkan nggak nikah, putus terus nikah sama orang lain, hati-hati, bisi gitu kan, takutnya pasangan tersebut memakai guna-guna itulah gitu. Makanya kadang suka inget ke mantan nanti gitu kan, kadang suka mimpiin terus. Nah bisa jadi itu disimpan itu, bisa jadi itu bisa tergila-gila, itu parah itu. Apalagi yang putusnya baik-baik ya. Ya iya, apalagi yang nggak baik-baik maksudnya. Bahkan secara jarak jauh bisa, lewat foto atau apa bisa, itu berbagai macam cara. Makanya buat pasangan dia manapun Anda berada, hati-hati. Oh iya, terus katanya juga kalau dari suara, misalkan di telepon, katanya bisa juga asal si pasangan itu dengar suara kita gitu. Bisa, mau si wanitanya mau si laki-lakinya bisa. Bahkan parfum juga bisa, lewat apa, wangi-wangian, hirupan nafas tuh bisa terus terang bisa itu mungkin pakai angin ya, pelan-pelan di angin. lewat angin. Nah buat teman-teman dimanapun Anda berada, saya banyak menemui kasus seperti itu. Makanya ketika kita marah ke pasangan, kita harus introspeksi dulu, marahnya karena apa, sebabnya kenapa. Kalau nggak jelas tuh hati-hati gitu. Kenapa? Pada dasarnya seseorang tuh harus ada pemantiknya kalau marah tuh. Kalau tiba-tiba marah perlu dipertanyakan. Begitu ngomong. Nah, untuk kedepannya coba inilah ke temannya kasih tahu, saya ngerekomendasiin di ruqyah buat sobatku syairi doang, sobat mistis juga yang mengalami ciri-ciri hal yang tadi, kasih tahu temannya. Kalau temennya yang pernah curhat mungkin ya, buat sobatku syairi doang, sobat mistis di rumah, mengalami hal-hal atau ciri-ciri yang tadi saya katakan, mimpi apa, mantan terus-terusan, terus mimpi jima, nah pokoknya berhubungan gitu. Pokoknya itu hati-hati. Tapi kalau misalkan sama ditanyakan sama orang yang mungkin, kalau Mangkus bisa ngelihat ya, ditanyakan sama misalkan ada tetangga sobat mistis, kalau misalkan sama yang tua, Mang, tanyain, Mang, itu si Anu kayak gini seperti yang diceritakan tadi ciri-cirinya, itu gimana, tolong itu kena guna-guna apa enggak, mungkin bisa ditanyain gitu ya. Bisa mungkin kalau udah kata si yang ditanyakannya, oh iya ini mah kena sihir, mungkin baru disuruh itu ya, baru ruqyah. Nah begitu, tapi dengan syarat tanpa ada masalah, tanpa ada sebab tiba-tiba marah ke pasangan kita, tiba-tiba berantem ke pasangan kita. Nah itu perlu dipertanyakan, hati-hati. Karena apa, di zaman sekarang itu udah banyak nih keluar lagi nih sihir-sihir pelet, katanya kembali lagi ya, kayak parah, pokoknya lebih parah ini, terus terang lebih parah ini, begitu ngomong ya. Mungkin segini dulu pembahasan dari kita bahas ini secara batiniahnya ya. Iya. Khusus secara batiniahnya dikarenakan waktu ya, dikarenakan durasi mungkin ya. Iya, durasi. Dikarenakan durasi, nanti kita akan bahas lagi
Selanjutnya, penyebab pelet itu masuk, sebabnya gimana, cara-caranya gimana, nanti saya jelasin bareng Mang Mul. Sebelum meninggalkan video ini, tinggalkan jejak kalian dengan cara subrek, like, dan share agar kita terhindar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya minimal kita tahu lah ya. Minimal saya bisa ngasih tahu sepengalaman saya, setahu saya seperti apa, mungkin bisa sedikitnya membantu teman-teman sobat mistis, sobatku seri doang di rumah. Kalau ada salah-salah kata, ya, tolong dimaafkan. Tolong dimaafkan. Karena tolong diingatkan juga di komen ya. Komen di bawah. Pokoknya maafkan kita apabila ada salah kata ya. Karena kesalahan berasal dari kita, kebenaran hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segini dulu video dari kita, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman di rumah, buat sobat mistis di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video tentang pelet.